Perjalanan ini membawa kita menuju sebuah desa unik di Bali bernama Trunyan. Di tepi Danau Batur terdapat sebuah pulau kecil yang dijadikan tempat pemakaman. Berbeda dengan tradisi Bali pada umumnya, di sini jenazah tidak dikubur maupun dibakar, melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon besar yang disebut tarumenyan. Pohon ini dipercaya mampu menetralisir bau, sehingga membuat tradisi pemakaman Trunyan menjadi salah satu yang paling unik dan langka di dunia. Kita mau menuju Desa Trunyan, perjalanan katanya sampai ke sana itu sekitar 20 menit. Untuk kalian yang penasaran tentang kisah desa ini, yuk explore sama saya. Untuk mencapai pulau pemakaman, kami harus menyeberangi danau dengan perahu tradisional. Dermaga resmi di tempat ini belum diresmikan, sehingga perjalanan dimulai dari sebuah dermaga sementara. Angin dan riak danau menemani perjalanan singkat ini, seakan membawa kami menuju sebuah tempat yang penuh misteri dan kisah kuno. Kita sudah dalam kapal nih, perjalanan menuju Desa Trunyan. Untuk informasi tambahan untuk kalian, kapal ini nggak bisa di booking. Jadi kalau mau ke sana harus on the spot dan kata belinya itu resmi. Jadi nggak usah takut, harganya sudah tercantum, semuanya sudah jelas. Airnya kemana-mana, lihat nih, basah. Pemandangannya bagus banget. Kita dikelilingi sama bukit-bukit. Ada bukit yang warnanya hitam. Kata si belinya, kenapa? Kepanasan. Kejemur terus. Perahu kayu perlahan meninggalkan dermaga, menyusuri permukaan Danau Batur yang berwarna biru kehijauan. Tenang, namun menyimpan misteri. Dari kejauhan Gunung Abang menjulang kokoh, seakan menjadi penjaga perjalanan ini. Angin sejuk menerpa wajah, membawa kesunyian yang terasa begitu dalam. Suara air menjadi satu-satunya irama, seolah menuntun kami semakin dekat menuju sebuah pulau pemakaman. Tempat tradisi kuno yang sakral masih terjaga hingga kini. Alhamdulillah kita sudah sampai di pemakaman Trunyan. Perjalanan selama 20 menit basah, jadi siap-siap kedinginan. Yuk kita eksplor bareng-bareng. Perahu perlahan merapat di dermaga kayu, menandai tibanya kami di tepian pemakaman. Dengan langkah hati-hati, kami menapaki jalan setapak. Setiap langkah terasa berat oleh rasa penasaran yang semakin kuat. Dari kejauhan, tampak sebuah gapura besar menjulang. Berdiri kokoh seakan menjadi gerbang menuju dunia lain. Semakin dekat suasana semakin terasa. Hanya hembusan angin yang berbisik di antara pepohonan. Gapura itu bukan sekedar pintu masuk, melainkan simbol peralihan menuju ruang sakral yang dijaga dengan penuh wibawa. Saat melewatinya kami disambut patung-patung dengan tatapan membisu seolah mengawasi setiap langkah yang datang ke sini. Aura mistis pun langsung menyelimuti, membuat bulu kuduk merinding. Inilah pemakaman Trunyan, tempat sebuah tradisi pemakaman kuno terjaga abadi dalam kesunyian. Hey guys, kita baru mau masuk, tapi ternyata monyetnya banyak banget. Jadi kita tunggu guide lokal untuk guiding kita ke dalam. Bli, bisa diceritain nggak proses pemakaman di sini seperti apa? Pemakamannya seperti biasa, Bu. Misalnya yang itu kan tempatnya 11, tempat mayatnya. Kalau ada yang baru, yang lama digeser, yang baru taruh sana. Lalu yang digeser dipindahnya kemana? Di atas sana, di tengkoraknya itu. Hanya tengkorak kepalanya aja atau keseluruhannya? Seluruhnya taruh sana. Oke. Tradisi ini sudah dilakukan berapa lama? Udah abadan. Abadan. Orang-orangnya yang di sini adakah orang-orang tertentu atau hanya penduduk Desa Trunyan? Khusus orang Desa Trunyan aja. Khusus aja, jadi semua orang Desa Trunyan itu di sini dikuburkannya. Iya. Oke, terus kalau misalkan pohon
Ini benar Ya. ngilangin bau. Benar, pohon tarumenyanya. Oh. Orang-orang sini untuk jaga pemakaman ini seperti apa? Oh, ya, kalau jaga pemakamannya nggak ada. Tidak ada, hanya dibiarkan saja. Biarkan aja. Oke. Terus kalau misalkan di sini tuh ada nggak untuk pengunjung hal-hal yang nggak boleh dilakukan? Kalau hal nggak dibolehkan, ngambil sesuatunya di sini nggak boleh. Nggak boleh ya? Kayak ngambil uang koin, uang recehan, metik daun di sini nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi dibawa pulang ya? Ya, nggak boleh. Oke, kalau misalkan koin-koin itu untuk apa ya? Koin-koin itu kan ada orang yang bekalnya orang meninggal dilemparin sama keluarganya, ada yang pengunjungnya dilemparin gitu. Oh, Kayak uang-uang. Kalau uang-uang bolongnya itu ya, yang orang matinya, keluarganya ngasih keluarganya kasih itu bekal uang bolongnya. uang bekal itu boleh tanya untuk apa? Bekal untuk apa maksudnya? Untuk dia di sana di akhirat itu Oh, oke. bekalnya. Oke. Lalu kenapa mereka itu tidak dikuburkan? Memang begitu. Ini kan di desa kuburan kan 3 punya kuburan. Oke. Ya, kalau yang ini masih matinya khusus berkeluarga, Maksudnya berkeluarga? yang udah suami istri lah. Oh, oke. Jadi semuanya ada di sini. Yang ini khusus mati wajar, yang nggak ada lukanya taruh di sini gitu. Oh, kalau yang tidak wajar? Kayak kalau misalnya kecelakaan itu ditaruh di perbatasan desa Trunyan, di sana dikubur. Oh, di sana dikubur. Oh, berarti termasuk yang meninggalnya itu khusus secara baik-baik aja gitu ya? Ya, yang sakit biasa lah. Sakit biasa? Ya. Oh, secara natural? Ya, natural. Oh, oke, tidak disebabkan oleh kecelakaan Ya, atau yang ya, lainnya? ya, Oh, ditaruh di begitu sini ya. gitu. Penduduk desa Trunyan itu ada berapa orang? 600 kakak. 600 kakak? Oh, oke. Itu bertambah terus setiap tahunnya atau enggak? Bertambah, kalau ada nikah bertambah gitu. Oh, jadi mereka itu hanya di desa ini aja? Iya, Nggak keluar? nggak. Oh, oke. Kita lihat ke dalamnya, Beli ya. Iya. Yang ini alat-alat rumah tangga juga dibawa ke sini. dibawakan Bawa itu bekal. dibawakan bekal untuk mereka. Oh, Ya, oke. waktu ya hidupnya dia kan sering pakai itu kalau makan gitu. Oh, jadi menurut kebiasaan mereka ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan nih, berapa lama sebelum bisa dipindahkan? Kalau kering baru dipindahkan. Kalau kering itu makan waktu berapa lama? 6 bulanan lah. Oh, 6 bulan sudah kering. Oh, Kalau musim kemarau, kalau musim hujan lama. Kan lama. kalau hujan jadi basah tambah keringnya lama gitu. Kalau misalkan sudah penuh nih, ada yang belum kering, itu bagaimana? Yang paling lama tuh, yang mati lama diangkat. Oh, oke, Digeser. dipindahkan. Ya, taruh di sana tuh. Ada upacara khusus kah? Ada upacaranya, upacara ngaben. Ngaben namanya? Ya, Oh, sama aja ya saya dengan penduduk Bali. ya. Oh, 3 oke. tahun sekali. 3 tahun sekali. Acara ngabennya Ya, untuk setiap yang dikuburkan di sini. ya. Khusus orang yang meninggal tuh dikasih diaben. Kalau udah diaben dia jadi suci gitu. Oh iya, Jadi rohnya jadi suci. menarik Beli, Ya, menarik. Ada 11 ya? 11 jejer. Nggak boleh genap, Bu, harus 11. Iya, hitungannya harus ganjil ya. Ya. Beli Putra bilang dibambukan seperti ini supaya tidak ada binatang yang Ya, tidak ada binatang yang diacak-acak lah. pernah kejadian? Dulu pernah Pernah. Oh, lalu tadinya tidak dibambukan seperti ini. dibambukan, tapi ada anjing apa namanya, anjing hutan masuk sini diacak-acak. Dia acak-acak. Sekarang mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, Lalu kalau misalkan nih ada yang diacak-acak itu ada prosesi khusus kah untuk mungkin mendamaikan rohnya atau apa? Ada. Ada ya? Nggak ada. Ngaben lagi? Nggak, dikasih banten aja.
Banten itu apa? Yang kecil tuh kayak sesajen itu, Sesajen. ya Oke. Banten. Kayak adat-adat Balinya tuh lah. Mm-mm. Di antara 11 ini yang paling lama yang sebelah mana, Bli? Yang paling lama yang itu, Oh, yang rusak tuh. Oh, jadi ada urutannya ya, yang paling lama yang mana, nanti di mana gitu. Oh, jadi tahu ya yang mesti dipindahkan yang mana gitu. Selain apa yang mereka punya nih, apa aja yang boleh dibawakan? Seperti barang pribadi mereka Iya. atau Yang dia sering pakai kayak tas, kayak tas, sandal gitu. kesukaannya mereka Ya, mungkin kesukaan ya. dia bawa ke sini gitu. Oke. Ini sendal-sendal juga termasuk ya? Ya, termasuk kayak Termasuk. kayak sabit tuh kan dia waktu dia hidup melihara sapi, dibekalin sabit gitu. Oke. Perhiasan? Perhiasan jarang, Jarang. ya. Kenapa tuh? Jarang, nggak boleh pakai dibekal perhiasan. Untuk menghindari ya? Iya, Oke. jarang. Di Bali nggak ada. Nggak ada. Oke. Yang 3 kuburan tadi, Bli. Selain itu yang dikuburkan yang 2-nya. Ya, yang satunya itu yang belum nikah tuh. Yang masih bujang itu lain tempatnya. Oh. Taruh ini sebelahan sama ini, Sebelahan. sama kuburan sini. Tapi dikuburkan. Ya, dikubur. Nggak boleh dilihat. Yang dikunjungi kan cuma ini aja. Ini tempat penyimpanan tengkoraknya. Jenazah-jenazah yang sudah lama untuk menggantikan yang baru. Ini khusus tengkorak-tengkoraknya saja, sedangkan tulang-tulang badannya itu ditempatkan di area kanan saya. Di area pemakaman ini, suasana hening bercampur aura mistis terasa begitu kuat. Beberapa jenazah diletakkan di atas tanah yang dikelilingi anyaman bambu sederhana sebagai penanda. Tak jauh dari sana, tampak tengkorak-tengkorak manusia tersusun rapi di sebuah tempat khusus, menjadi saksi bisu perjalanan hidup yang telah usai. Sebuah pemandangan yang unik sekaligus menggetarkan hati. Ini di belakang saya adalah pohon tarumenyan yang dipercaya dan sudah dikenal menghilangkan bau-bau jenazah. Dan kononnya zaman dahulu itu baunya sampai tercium ke Pulau Jawa. Nih ada satu pertanyaan lagi yang saya mau tanya sama Blinya, terkait dengan apabila ada orang yang iseng nih Bli, ambil-ambil, ada nggak kejadian yang aneh-aneh? Ada. Kalau misalnya ada orang iseng ngambil tengkorak itu dicari. Dicarinya seperti apa? Di kayak rohnya itu nyari dia gitu. Nyari tengkoraknya itu. Ya. Nah kalau misalkan yang diambil itu adalah punyanya jasad tersebut, bagaimana? Juga dicari misalnya dimintain lah yang Dimintain. diambil sama orang yang iseng ngambil barang di sini gitu. Oke, kalau misalkan yang ambilnya itu udah jauh nih gitu, harus dikembalikan juga. Nggak harus. Pernah ada kejadian? Dulu pernah ada bule tahun kalau nggak salah tahun berapa tuh diambil tengkoraknya, dia nginap di hotel itu. Pas di hotel nginap dicari malamnya, disuruh kembalikan ke sini gitu. Dan dia kembalikan kembali. Langsung dikembalikan. Lalu kalau misalkan itu kan berhubungan dengan jenazahnya ya. Iya. Kalau misalkan nih iseng aja nih ngambil daun gitu, Tetap nggak boleh. tetap nggak boleh, harus dikembalikan. Oke, berarti dikembalikan itu gini, apakah keluar dari area ini atau dari pulau ini gitu? Langsung sini bawah. Dari sini. Oke. Masuk langsung. Oke. Kalau misalkan nih orang yang ambilnya itu balik lagi kemari nih ya kan, harus balik dong. Terus dia dapat sanksi nggak dari adat sini? Dapat sanksinya bawa Banten ke sini. Banten itu apa? Kayak sesajen itu kayak buah-buahan, apel gitu. Ada upacara Canak. khusus. Yang upacaranya yang ambilin aja. Nanti mereka di-guiding nggak untuk melakukan upacara tersebut? Kalau dia mau cari mangkunya bisa di-guide. Mangku itu apa ya, Beli? Pura mangku dalamnya.
Oh, berarti harus lapor ke sana. Iya. Baru di guiding untuk proses upacaranya seperti apa, termasuk minta maaf dong. Iya, karena dia kesalahan udah ngambil barang di kuburan gitu. Kalau misalkan nih ngambilnya nggak sengaja gimana? Nggak ada sih yang ambil. Nggak ada ya, Nggak Bri ada. ya? Iseng aja ya? Iya. Udah ngambil pasti gitu. Pasti sama aja ya? Seperti orang nyolong gitu ya? Iya sih. Kali ke bawah gitu. Kalau berarti kan nggak ada alasannya dong ya? Nggak ada. Ya udah. Oke, thank you ya, Bli. Makasih. Oke guys, kita sudah selesai exploring pemakaman Desa Trunyam. Seperti yang tadi dijelaskan, di sini itu pemakaman khusus untuk orang yang berkeluarga, dan setiap mereka yang sudah meninggal itu dibawakan bekal untuk rohnya di sana. Dan juga informasi yang sangat penting adalah jangan mengambil apapun keluar dari pemakaman ini. Kita harus hormati tradisi mereka, dan suasananya cukup mistis, auranya pun mulai berasa di saya. Jadi cukup sampai sini dulu explore kita di Desa Trunyam. Tunggu kisah selanjutnya di Vibes Favorite. Bye. Perjalanan menuju pemakaman Trunyan bukan hanya sekedar menyusuri danau dan menapaki dermaga kayu sederhana, tapi lebih dari itu. Ini adalah sebuah perjalanan menembus waktu, menyaksikan tradisi kuno yang masih dijaga dengan sakral. Dari gapura megah, pohon tarumenyan yang melegenda, hingga susunan tengkorak yang menjadi saksi bisu kehidupan. Setiap sudutnya menghadirkan cerita yang tak biasa. Suasana hening, udara sejuk, dan aroma mistis membuat pengalaman ini begitu berbeda dari tempat lain di Bali. Di sini kita belajar bahwa kematian bukan hanya akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang dirangkai dengan tradisi dan kepercayaan leluhur. Sebuah penelusuran yang meninggalkan kesan mendalam, sekaligus mengingatkan kita akan keterhubungan manusia dengan alam dan kehidupan setelahnya. Fast Forward akan kembali lagi dengan perjalanan yang seru dan beragam kisah lainnya.